Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, saya presensi terlebih dahulu. Karena kita masuknya sudah di jam siang ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Kemarin yang sakit itu sepertinya Yani, Yan. Udah sembuh, Yan? Nah, kemarin sakit apa, Yani? Pilek. Sekarang udah sembuh ya. Berarti siap untuk memulai pelajaran hari ini. Betul? Semua ya, yuk silakan berdiri. Ada yang memimpin. Dirijennya siapa? Naim, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Bisa kembali ke tempat untuk dirijennya dan semuanya bisa duduk kembali. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang pendokumentasian bukti transaksi. Sebelum masuk ke materi pendokumentasian, saya ingin mengingatkan kembali tentang Hari Pahlawan yang telah kita rayakan kemarin, tanggal 10 November. 10 November itu kita kenal dengan Hari Pahlawan. Ada yang tahu tidak siapa tokoh yang memprakarsai adanya 10 November atau Hari Pahlawan itu? Ada yang tunjuk jari? Laila? Bung Tomo atau Bapak Sutomo. Nama lengkapnya adalah Bapak Sutomo. Nah, setelah kita tahu tokohnya, apa semboyan dari Bung Tomo tersebut? Semboyannya apa? Yang kemarin? Jangan Laila terus, yang lainnya. Yuk, kemarin sudah dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Sonya? Merdeka atau mati, yang artinya Bung Tomo mengajak kita untuk merdeka bersama-sama. Ada lagi semboyan Bung Tomo yang lain. Lebih baik mati daripada hidup dijajah atau dalam masa penjajahan. Nah, hari itu 10 November atau Hari Pahlawan. Sekarang saya ingatkan lagi tentang materi pembelajaran kita minggu yang kemarin tentang penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran, ada yang masih ingat penggunaan anggaran? Di situ ada macam-macam penggunaan anggaran. Ada yang masih ingat? Agis? Belanja barang jasa, belanja pegawai, belanja inventaris, belanja perjalanan dinas. Ada satu lagi yang terlewat ya guys, yaitu belanja pemerintah. Belanja pegawai kemarin ada yang namanya pembayaran gaji pokok. Pembayaran gaji pokok.
pembayaran tunjangan. Sekilas tentang pelajaran yang kemarin, minggu yang lalu. Terus kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang pendokumentasian bukti transaksi. Apa sih bukti? Apa itu bukti? Apa itu bukti? Bukti itu apa? Bukti saja. Apa itu bukti? Suatu alat bantu untuk membuktikan suatu kejadian. Contohnya, kita belanja, otomatis ada bukti bahwa kita sudah melakukan kegiatan belanja. Dengan apa? Dengan kita diberikan nota. Nah, nanti kita bahas. Tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan yang pertama yaitu tentang untuk mengetahui macam-macam bukti transaksi. Adanya kita mempelajari pendokumentasian bukti transaksi, maka diharapkan nanti siswa kalian akan dapat menyebutkan yang namanya bukti transaksi. Salah satunya tadi yang sudah saya kemukakan yaitu nota. Yang kedua, untuk mengidentifikasi keabsahan bukti transaksi. Keabsahan artinya adalah syarat sah. Dokumen itu dianggap sah, berarti ada syaratnya. Nah, yang ketiga yaitu menguraikan macam jenis bukti transaksi dengan benar. Jenis bukti transaksi di sini ada dua macam, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Selanjutnya, yaitu melakukan identifikasi komponen dokumen bukti transaksi atau menyebutkan bagian-bagian yang merupakan bukti sah atau syarat sah dari sebuah dokumen. Yang terakhir, yaitu merencanakan prosedur pendokumentasian bukti-bukti anggaran atau bukti transaksi. Ada yang mau ditanyakan dari tujuan pembelajaran hari ini? Belum? Kalau belum, untuk KKM, tahu KKM kemarin? Kriteria ketuntasan minimum atau nilai minimum, nilai paling rendah dari soal atau pembelajaran itu adalah 70 kemarin, ya kan? Nah, yuk kita lanjut. Bukti transaksi. Apa sih Bu bukti transaksi? Nah, bukti transaksi adalah formulir yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan pencatatan pertama kali atas transaksi atau kejadian yang terjadi pada perusahaan. Jadi, bukti transaksi itu adalah formulir yang pertama kali kita terima dalam melakukan transaksi. Lanjut. Jenis bukti transaksi itu ada dua. Yang pertama, bukti ekstern, yaitu bukti transaksi yang diterima dari pihak luar perusahaan. Jadi, bukti ekstern itu adalah bukti yang diterima dari luar, dari instansi yang lain, dari perusahaan yang lain, ataupun dari toko tempat kita belanja. Tadi kan katanya ada belanja barang dan jasa, otomatis kita kan belanja di luar, ya kan? Tidak mungkin kita bisa memproduksi barang atau jasa itu sendiri. Yang kedua yaitu bukti intern, yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Bukti ekstern di sini adalah bukti transaksi yang dibuat atau dikeluarkan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh bukti ekstern, ada yang bisa menyebutkan? Yang berasal dari pihak luar. Nota, faktur, ada apa lagi? Nota kredit.
Sedangkan bukti intern atau bukti yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri, contohnya apa? Wulan. Kwitansi, memo, cek, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Saya koreksi lagi, untuk kwitansi dan cek itu adalah termasuk bukti ekstern. Kalau kwitansi dan cek itu yang membuat adalah pihak luar. Sedangkan yang dibuat oleh instansi itu sendiri itu adalah bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Tidak ada memo yang dikeluarkan dari instansi atau perusahaan yang lain. Jelas? Jenis bukti transaksi? Nanti kalau ditanya bisa? Semangat dong. Kita lanjutkan. Macam-macam bukti transaksi. Kalau masih bingung, gambar atau contoh dari faktur. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh dari faktur. Ada nama instansinya, ada diserahkan kepada siapa barangnya, ada tanggal, ada nomor, ada nama barang dan jumlah yang dipesan atau yang harus diterima oleh si pembeli. Dari gambar ini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Tenan? Nah, kita lanjut. Faktur adalah dokumen yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi secara kredit. Untuk kata kunci dari faktur itu adalah kredit. Jadi besok semisal ada tes, ada pertanyaan, faktur adalah, nah kata kuncinya adalah kredit sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi secara kredit. Ini yang harus dipegang adalah kata kuncinya, kredit. Kita lanjut. Bagian-bagian dari faktur atau komponen faktur. Yang pertama adalah nama perusahaan atau identitas penjual. Bagian ini meliputi nama. Tadi ada namanya UD Makmur. Ada logonya, kalau ada logo, misalkan kita punya UD Makmur, terus kita buat logonya Nah, ada alamatnya. Jika memungkinkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi semisal nanti ada kekeliruan, ada kekurangan, pihak pembeli bisa konfirmasi. Yang kedua ada nama konsumen atau pembeli yang bertransaksi lengkap dengan alamatnya. Jadi semisal ada kekurangan, si pihak penjual bisa langsung mengirimkan. Misalkan ada komplain, ya kan? Semisal tidak ada nama konsumen, tidak ada alamatnya, lah piye engko lehe ngirim ke barang, ya kan? Nah, yang ketiga ada nomor seri atau nomor transaksi. Yang tidak kalah penting yaitu tanggal fakturnya itu tanggal berapa. Masih ada lagi, ada detail transaksi. Detail transaksi ini meliputi nama barang, harga satuannya, nominalnya berapa, itu ada di detail transaksi. Ada nominal yang harus dibayar juga. Ada nama dan tanda tangan kasir serta nama tanda tangan konsumen atau si pembeli. Jelas faktur? Jelas? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Kwitansi. Siapa yang belum pernah lihat kwitansi? Ada yang belum pernah lihat kwitansi? Sudah pernah semua? Sudah. Kwitansi ini sudah umum kita terima. Contohnya apa? Pembayaran SPP, pembayaran ujian semesteran. Pokoknya yang berkaitan dengan pembayaran. Nah, kwitansi adalah alat bukti penerimaan sejumlah uang atas pembayaran yang dilakukan secara tunai atau kontan.
Nah, kata kuncinya seperti halnya faktur tadi. Faktur kan kata kuncinya pembayaran secara kredit, sedangkan kwitansi itu adalah pembayaran secara tunai atau kontan. Contoh kwitansi, contoh gambarnya. Kalau ada yang belum pernah lihat kwitansi, jangan khawatir, ada gambarnya. Di sini ada nomor, ada telah terima dari, ada uang sejumlah, dan ada untuk pembayaran. Nomor diisi dengan nomor transaksi. Transaksi nomor berapa kita melakukan pembayaran. Telah terima dari berarti ditulis atau diisi dengan nama yang menyerahkan uang. Contohnya kita bayar ujian, kita bayar SPP, otomatis kita membayar, nama yang ada di sini adalah nama kalian, nama siswa. Uang sejumlah berarti nominal. Berapa sih uang yang kita bayarkan? Ditulis dengan huruf. Yang ada di atas ini ditulis dengan huruf, sedangkan yang bawah ada lambang rupiah itu ditulis dengan angka. Untuk keperluan itu biasanya diisi dengan buat apa? Untuk apa sih pembayaran itu? Misalkan untuk SPP ya, ditulis untuk pembayaran uang SPP. Selama berapa bulan? Selama bulan apa? Jelas kwitansi? Masing-masing kwitansi dilengkapi dengan sama seperti tadi faktur, ada nomor, ada nama yang memberikan uang, ada nominalnya juga, ada alasan atau ada alasan pembayaran atau transaksi atau keperluan, ada tempat dan tanggal serta ada tanda tangan nama pihak yang menerima. Bedanya antara faktur dengan kwitansi, kalau faktur tadi yang bertanda tangan adalah dua orang, si penjual dan si pembeli. Sedangkan di dalam kwitansi biasanya hanya ada pihak yang menerima uang. Contohnya tadi di instansi sekolah, yang bertanda tangan hanya bendahara. Kalian tidak disuruh tanda tangan kan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya bagi kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama, Alia Ainur, Dina Susilowati, Erisa, Fani, Sonya, dan Siti Husanul. Silahkan dicari tentang keabsahan atau apa saja yang harus ada dalam kwitansi sehingga kwitansi itu dinyatakan sebagai kwitansi yang sah di dalam penggunaan bukti transaksi. Kelompok yang kedua, Agis, Dinka, Laila.
semuanya? Kalau sudah selesai, seperti biasa, perwakilan kelompok silahkan maju ke depan. Kita undi siapa yang presentasi pertama kali. Nah, kelompoknya Dina untuk yang nomor 1. Lagi? Nah, kelompoknya Agis nomor 2. Kelompoknya Yani untuk ketiga. 4 adalah Zila, kelima adalah kelompoknya Aje. Aturannya seperti ini. Kita akan melakukan yang namanya sambung kata. Jadi sambung kata ini tidak per anak tetapi per kelompok. Bagaimana Bu aturannya? Aturannya seperti ini. Kita tunjuk salah satu tadi yang dapat pertama kali kelompok 1. Kelompok 1 yang memulai acara, memulai dari permainan ini lalu disambung dengan menunjuk. Kelompok 1 menunjuk ke kelompok mana untuk menyambung kata dari kelompok 1. Nah, masih hafal lagunya? Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? 1, 2, 3. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Sedang tidur, sedang tidur, sedang tidur sekarang. Yo. Tidur siang sekarang. Sekarang siang apa? Siang apa sekarang? Siang hari sekarang. Sekarang hari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Kasana dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan membahas tentang arti faktur. Perlu diketahui, ciri utama faktur pada umumnya adalah membuat informasi detail mengenai nama dan alamat penjual, nomor faktur, nama dan alamat pembeli, tanggal pesanan, syarat pembayaran, keterangan mengenai barang, seperti jenis barang, harga satuan, kuantitas barang, dan jumlah harga. Ada juga komponen faktur, yaitu yang pertama adalah nama perusahaan atau identitas penjual. Bagian ini meliputi nama, logo, alamat perusahaan. Jika memungkinkan, nomor telepon bisa dihubungi juga bisa dimasukkan. Yang kedua adalah konsumen atau pembeli yang bertransaksi lengkap dengan alamatnya. Yang ketiga adalah nomor seri atau nomor transaksi. Dan yang keempat adalah tanggal faktur. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami hari ini. Seperti aku dan kamu yang selesai tanpa dimulai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita lakukan penilaian akhir. Untuk penilaian akhir, silahkan dibuka link Google Form yang sudah saya share di grup kelas kalian. Silahkan dikerjakan, waktunya 10 menit dari sekarang. Yuk, silahkan dikerjakan.
waktunya sudah habis. Nanti nilai dari Google Form ini akan saya gunakan untuk nilai ulangan harian. Kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah di dalam kegiatan pendokumentasian anggaran diperlukan beberapa bukti transaksi sebagai bukti atau acuan yang sah dan konkret dalam penerimaan maupun pengeluaran anggaran. Nah, tadi kita sudah bahas jenis-jenis anggaran. Siapa yang dapat menyebutkan jenis dari anggaran tersebut? Tunjuk jari, tunjuk tangan. Jenis anggaran ada dua. Apa saja? Juvi? Bukti eksternal dan bukti internal. Bukti eksternal berarti bukti yang berasal dari luar. X itu luar. Bukti internal berarti bukti yang berasal dari dalam instansi itu sendiri. Terus yang kedua, kesimpulan yang kedua, macam-macam bukti transaksi ada banyak. Laila? Kwitansi, nota, faktur, ada yang mau menambahi? Ada cek juga. Nah, tadi untuk diskusinya itu membahas tentang keabsahan dari sebuah dokumen yang bisa menyebutkan bukti kwitansi itu dianggap sah apabila seperti apa? Yuk, ada yang tunjuk jari? Dianggap sah apabila Soleha ada stempel, ada tanda tangan, sehingga itu dokumennya dianggap sebagai dokumen yang sah. Nah, karena hari ini kalian sudah bisa menjawab, menyimpulkan dari pembelajaran hari ini akan ada hadiah dari Bu Tuti. Siapa tadi yang menjawab yang pertama? Juvi. Nah, di sini ada 3 hadiah karena tadi pertanyaannya juga 3. Juvi mau yang mana? Kanan, kiri, atau yang di meja? Yang kanan. Silahkan. Untuk yang kedua, Laila. Yang kanan apa yang kiri lah? Yang kiri. Yang terakhir adalah Soleha. Silahkan diterima. Dan masih ada satu lagi hadiah untuk dirijen kita pada hari ini. Naim, silahkan maju ke depan. Terima kasih sudah membantu untuk hari ini. Silahkan duduk. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bu Guru tidak lupa untuk selalu mengingatkan untuk berlaku sopan santun setiap hari. Baik itu dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua, ataupun dengan orang yang lebih tua, walaupun itu bukan keluarga. Sekian pembelajaran hari ini, bisa ditutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.